Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Ini mohon maaf ya, kemarin saya nggak bisa ngisi karena ya ada acara di luar, jadi muter-muter, akhirnya kelupaan, udah capek sampai rumah dan akhirnya ya kelupaan, ya qadarullah. Nah, ada urusan di luar, urusan pondok. Nah, jadi terlewat pelajaran di kelas 9. Kemudian telah sampai kepada kalian ya surat dari hasil dari angket, dan sebagian ada yang menghendaki orang tua kalian, ada yang menghendaki kalian tetap di rumah, dan sebagian ada yang menghendaki untuk masuk pondok. Bagi yang di rumah, ya untuk tetap istiqomah menyimak pelajaran yang pastinya akan lebih panjang. Karena apa? Karena mungkin nanti guru yang mengajar di kelas akan langsung merekamnya, mungkin live di YouTube atau di Facebook atau di mana enggak tahu, atau mungkin merekamnya kemudian baru diupload. Nah, pasti durasinya lebih panjang. Yang sedikit saja kadang jarang ada yang, maksudnya ada juga yang nggak nyimak padahal cuman beberapa menit, apalagi yang panjang ya. Ini tantangan yang harus dihadapi bagi yang di rumah. Nah, bagi yang datang ke pondok, persiapkan diri masing-masing untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Karena musuh kita ini hal yang tidak terlihat, dan kita sudah dikasih tahu dan kita sudah mengetahui bahwasanya musuh kita ini dia tidak bisa berubah ke media yang lain melalui udara. Jadi tidak bersifatnya tidak airborne ya. Dia tidak melayang-layang di udara itu enggak. Dia itu berpindah melalui droplet. Droplet itu ya cipratan air, bisa dari air liur atau bisa dari air ingus yang kecil-kecil itu bisa. Makanya disarankan pakai masker dan sering cuci tangan. Dan dia bisa bertahan di benda-benda itu selama beberapa jam. Jadi rajin mencuci tangan, bawa hand sanitizer itu insya Allah termasuk ikhtiar yang bisa ditempuh, dan memakai masker tentunya. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir surat As-Saff. Kemarin sudah dibahas evaluasinya yang menceritakan tentang gangguan orang-orang kafir terhadap para rasul, bahkan mereka ada yang membunuh rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat berikutnya tentang kelanjutan dari gangguan dan permusuhan mereka dengan berbagai bentuknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba wa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang mengatakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sedang dia mengajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk orang-orang yang dolim, orang yang ingkar. Dolim di sini adalah kedustaan atau keingkaran mereka terhadap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir. Dolim di sini adalah kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada sifat keingkaran, kekafiran, kekufuran mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi ahwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin memadamkan dakwahnya Rasul dengan tipu daya mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi,
yang menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir tersebut dia membencinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dan dialah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasulnya dengan bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang lurus, liyudhiru ala dini kullih. Nah, untuk memberikan atau memenangkan di atas segala agama-agama. Liyudhirahu itu artinya menampakkan atau memenangkan. Nah, memenangkan agama Islam yang dibawa oleh para rasul di atas agama-agama lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu mereka membencinya. Kita baca penjelasan dan tafsirnya. Aman adalah man iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Tidak ada yang lebih dolim dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dan dia ingin dari itu untuk masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik untuk mendapatkan kebaikan bagi orang-orang yang mendolimi diri sendiri dengan kekafiran. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kedoliman yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, yuriduna liyudfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan sesuatu dan berangan-angan untuk bisa membatalkan Al-Qur'an, memadamkan cahaya yang dibawa, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan meninggikan agamanya atas semua agama. Dakwah salafiyah banyak yang benci, tapi dakwah salafiyah, dakwah yang hak, dakwah sunnah, tetap dia hidup sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua orang sampai hari kiamat. Sampai datang di mana hari tidak ada seorang yang sholat pun di muka bumi, tidak terdengar adzan. Nah, adapun sekarang yang benci terhadap dakwah sunnah itu banyak, termasuk amir-amir juga, pemimpin-pemimpin negeri ini juga ada sebagian yang tidak suka terhadap dakwah sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Ini kemarin ya Masjid Jajar terutama ya, Pondok Pesantren Jajar Islamic Center ini sudah terkenal se-Indonesia bahwasanya dulu ini adalah markasnya dakwah salaf di Solo, mau secara khususnya di Indonesia secara umumnya. Belum ada yang dulu dakwah salaf kecuali ada di Solo, ya di Masjid Jajar itu. Terkenal dulu. Terus kemudian walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dan Allah mengutus rasulnya dengan Al-Qur'an dan Islam untuk ditinggikan di atas semua agama yang menyelisih. Semuanya ditinggikan atas agama yang menyelisih, menunjukkan bahwasanya agama yang lain itu adalah agama yang sesat dan tidak masuk akal. Tidak masuk dalam fitrah manusia dan tidak masuk dalam akal manusia. Kemarin sempat viral ya di beranda di YouTube saya, ada seorang pendeta yang dia menghancurkan patungnya Bunda Maria yang saat itu menggendong Tuhannya Yesus. Di gereja di depan jamaahnya dia mengatakan tentang ketuhanan orang ini yang digendong, yang sedang netek ini. Gendongnya lagi netek. Apakah ini Tuhan kalian? Kalau dia Tuhan kalian, seharusnya kalau saya pukul tentu saya akan mendapatkan musibah. Tapi lihat
Akhirnya patungnya dirobohkan, dipukul-pukul, terus minta palu, dipukul sampai palu sampai hancur-hancuran. Nah, itu sempat viral ya, berapa juta yang nonton gitu, 10 juta ada tanya, 10 M, 10 M. Nggak tahu saya, YouTube saya bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris saya lupa. 10 M itu 10 miliar apa 10 million? Kalau 10 miliar berarti 10 miliar. Kalau 10 million berarti 10 juta. Nah, itulah salah satu kebodohan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu bodoh sekali. Mereka, apalagi orang yang tidak beragama, yaitu orang yang masih ahli kitab, ya masih mending ahli kitab, ya meskipun tetap dia akan kekal dalam neraka apabila dia tidak bertobat dari kekafirannya. Ada juga yang dia menyembah animisme. Tahu? Animisme itu dulu agamanya orang Jawa. Animisme. Dia menyembah gimana ya menerangkan animisme itu? Dia tidak sholat. Dia juga bukan penyembah bukan penyembah berhala seperti Buddha, juga bukan. Tapi dia menyembah berhala seperti ya Nyi Roro Kidul, penunggu Gunung Merapi, terus mempercayai hari-hari Jawa. Netemu apa? Senen Pon. Lawi kau mau menikah dengan anak gadis yang netune Selasa Kliwon. Oh, enggak cocok tuh. Ini ditambah ini dengan hitungan yang rumit, akhirnya dia mengatakan ini tidak cocok. Ini agama animisme. Nah, sesat ya. Itu kesesatan yang sangat nyata. Dan sekarang kita jangan terpengaruh dengan kesesatan yang diumbar oleh dukun-dukun modern. Itu jelas kekafiran. Dan barang siapa yang mempercayai omongannya, sama dengan dia yang mempercayai dukun. Antum tahu sendiri hukum seorang yang mempercayai dukun. Maksudnya apa? Maksud saya adalah, kan karena kita sering buka YouTube ya, saya takutnya antum ada berita yang menarik yang viral itu antum klik, padahal itu isinya dukun. Saya pernah itu menjumpai ada suatu channel yang dia muncul di beranda saya, yang nge-view banyak, berapa juta itu. Ternyata saya search, emang dia viewernya banyak banget, subscribernya juga banyak, dia udah kaya lewat subscriber itu. Dan ternyata saya ketahui bahwasanya dia itu adalah ya dinamakan anak IndiHome ya. Nah, dia anak IndiHome. Katanya dia bisa melihat hal-hal yang gaib dan kejadian-kejadian di masa lalu. Dia datang di suatu tempat di Semarang. Kalau orang Semarang pasti tahu namanya Wonderia. Wonderia itu taman bermain di Semarang. Dulu saya pernah ke sana SD, kelas 6 atau kelas 5 itu. Tahun Wonderia itu tutup sekarang. Wonderia itu tutup. Dan kemudian anak Indigo tadi melalui channelnya dia ke sana, dia mengecek. Oh, ternyata di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Oh, ini ada. Oh, ini dulu ini tutup karena di sini di wahana ini dulu ada kecelakaan yang mati 11. Ini salah satu. Oh, ini sendalnya korban masih ada di sini. Itu kecelakaan tahun sekian dan sekian itu. Padahal sebenarnya Wonderia itu tutup bukan karena kecelakaan yang meninggal. Tidak ada orang meninggal di Wonderia. Tidak ada orang meninggal. Ada kecelakaan memang ada, dan itu hanya terluka. Tidak ada yang meninggal sampai belasan. Dan dia mengatakan, wah dulu nih di sini nih 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu itu ada kecelakaan. Itu roller coasternya dari sana, terus relnya kelewat. Akhirnya dia anak-anaknya itu bergelimpangan di situ, tertimpa roller coaster. Ngeri banget ceritanya tuh, detail kayaknya. Nah, yang komen juga percaya aja. Tapi sebenarnya tidak ada korban jiwa di Wonderia, tidak ada. Adanya memang benar ada kecelakaan, tapi tidak ada korban jiwa. Nah, dan saya mengetahui bahwasanya di situ kesimpulannya adalah bahwasanya si bocah ini tadi, si dukun tengil ini tadi, dia menipu berjuta-juta umat. Yang paling bodoh adalah yang mau ditipu. Percaya aja, nggak cross check. Coba search di Google tentang kecelakaan Wonderia, pasti tidak ketemu orang yang meninggal. Tidak ada. Memang tidak ada yang meninggal, tapi kecelakaan memang ada.
dan akhirnya Mudiriyah ditutup sampai sekarang dan akhirnya terbengkalai. Jadi sarang setan mungkin ya, namanya juga bangunan tua yang tidak dihuni ya, mungkin saja menjadi rumahnya jin. Nah, dan hati-hati terhadap dukun-dukun yang modelnya kayak gitu, yang menyeru kepada kekafiran. Nah, yang menyeru kepada kekafiran itu jelas dia dukun. Mempercayai perkataan orang IndiHome itu dia dukun. Nah, qul qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya Indigo ya, bukan IndiHome internet. Kalau orang IndiHome datang ke rumahmu ya percaya aja, lumayan bisa dapat wifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.